Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya Mobil TV. Hari ini kita mau membahas masalah Mazda VX1 dan Mazda ini akan kita review karena kita mau jual Mazdanya. Ini Mazda tahun 2013, warnanya hitam, manual transmisi. Mazda ini sebenarnya sama aja, itu sama seperti R3. Kalau di Toyota sama aja Xenia dan Avanza. Xenia Avanza itu kembar identik dan ini juga sama. Ini aslinya adalah R3 tapi yang sudah dibeli sama Mazda kemudian dirombak dikit-dikit tampilannya aja kemudian dijual oleh Mazda. Jadinya nama Suzuki diganti Mazda, kemudian R3-nya diganti VX1. Sebenarnya hampir keseluruhan mobil ini sama seperti R3. Seperti apa kondisinya mobilnya dan seperti apa kondisi mesinnya, kita langsung cek aja. Yuk. Oke, kita langsung lanjut ke bodi ya. Karena ini mobil yang akan kita jual, kita langsung roasting aja mana aja kekurangan dari mobil ini. Jadi kita langsung, walaupun mobil ini kita jual, namanya mobil tahun 2013, pemakaian 2014, sesuai fakturnya itu keluar 2014. Ini mobilnya kekurangannya itu tetap ada, namanya mobil yang udah dipakai lebih dari berapa tahun tuh? 13, ya hampir 9 tahunan gitu ya, 9 tahunan lah. 9 tahun dipakai tentu ada kekurangan-kekurangan di bagian bodinya. Apa aja? Langsung aja. Kap mesin sini ada dikit pendok dikit ya. Ini pendok dikit di sini. Terus kalau bumper depan udah pasti cecetan ya, karena ini ada bekasnya di sini agak melebar sedikit. Terus di sini ada lecet dikit, tutupnya ini juga iya. Terus kita lanjut yang kekurangan-kekurangannya aja ya langsung. Kalau bodi insya Allah mulus, catnya ya kalau dibilang original, ada beberapa part yang original, ada beberapa yang sudah cat ulang. Tapi keseluruhan tidak ada yang belang ya. Nggak ada yang belang. Oke, nih nut juga masih rata ya, tapi ini ada baret di sini nih. Nah, ini baret di sini nih, saya lingkar ini baret nih. Nah, ini baret, ini nggak dicat, masih asli. Ini ada garis di sini tapi nggak terlihatan, samar. Oke, terus di bagian belakang ya, nih bagian belakang ada pendok dikit di sini karena ini masih originalnya catnya, jadi tidak diperbaiki, biar segini aja karena dikit ya. Ya oke. Ini ada tulisannya Mazda di sini, ini VX1 Metro tulisannya. Ada wiper belakangnya, termasuk spoilernya, mount stop lampnya sama ya seperti R3 lah, pokoknya semuanya sama, cuma bedanya ya ini STNK-nya keluaran Mazda, fakturnya keluaran Mazda, ininya diganti sama Mazda, ininya diganti Mazda. Ini tulisan R3-nya diganti VX1. Itu seperti itu. Kalau keseluruhan spare part semuanya ya sama, R3 ya plek gitu loh. Karena memang aslinya R3, tapi karena kerjasama antara Mazda dan Suzuki gitu loh. Produknya Suzuki diambil Mazda, kemudian dijual oleh Mazda. Sama seperti Xenia, Avanza, Ayla, Agya. Jadi kalau pas waktu itu saya posting masalah Mazda VX1 ini dimodifikasi oleh Mazda, karena beberapa part-part itu kan dipakai oleh cuma Mazda yang mengeluarkan. Itu teman-teman ada yang komen, kira-kira ditangkap enggak itu mas gitu. Ya kalau ini ditangkap karena dia dari R3 jadi Mazda, kalau ditangkap berarti Xenia Avanza itu ya sama. Terus Ayla Agya juga sama. Terus juga Rasterios juga sama kasusnya, karena itu kembar tapi tidak sama perusahaan yang mengeluarkan. Itu adalah suatu yang lumrah terjadi di dunia otomotif ya. Jadi produknya A kemudian dibeli sama B, dikeluarkan sama si B gitu, jadi beda merek. Aslinya basicnya adalah mobil itu satu kesatuan kan gitu, seperti itu ya. Yuk lanjut lagi, sambil bincang-bincang menjawab beberapa pertanyaan teman-teman semua yang kemarin takut pakai Mazda karena mereknya. Ya ini cuma merek aja sih, kalau secara keseluruhan mobilnya memang R3 gitu, Suzuki R3, tapi hanya mereknya aja yang jadi Mazda. Nih juga sama VVT, ini ada baret dikit di sini ya. Ini baret dikit di sini. Nih secara keseluruhan bodinya insya Allah memuaskan lah. Dibandingkan saya kemarin ngecek 2013 R3 yang minta harganya 137 juta, yang katanya kilometer rendah, malah udah full cat body, udah full repaint gitu kan malahan. Kalau ini belum. Oke, ini bedanya juga bumper tentunya ya, karena bedanya itu tipis-tipis aja, pemanis-pemanisnya aja ya, kayak bumper, terus tulisan-tulisannya itu ada sedikit beda-beda lah. Kalau lampu semuanya headlampnya sama seperti R3, sama, nggak ada perbedaannya. Lanjut setelah body dikit yang
menurut saya masih bisa diterima dengan akal sehat ya. Kalau nggak ada bekas tabrak, nggak ada bekas dempulan yang tebel tuh nggak ada. Nah ini bagian mesinnya. Nih mesinnya masih jos, belum pernah bongkaran. Udah pasti saya jamin belum pernah bongkaran kalau itu ya. Nih, terus kita buka. Aduh, sini. Kita buka. Nih, biasanya kan saya pasti nunjukin ini kan yo. Nih, tuh masih bening. Tidak ada kerak olinya, tidak ada lumpurnya. Nah, seperti itu ya. Kalau yang dulu-dulu itu saya ngecek Dresang, ngecek R3 sampai mana-mana itu ternyata sininya berlumpur segala macamnya. Ini karena Mazda itu ambilnya adalah tipe yang GX ya, R3 GX, tapi yang sudah dipoles-poles dikit, makanya dia ada ABS-nya. Sama seperti Suzuki R3 GX ya. Dia ada ABS-nya untuk bagian pengeremannya, dan pelek ini sudah dimodifikasi pakainya Mercy Time Hole kalau nggak salah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, malah 11 ya. 11 lubang ini. Ya. Ini lubang ini maksud saya lo ya. Ini ring 16 ya. Ring 16, bannya 195/55. Nih bannya. Bannya semuanya ke empat-empatnya cuma satu yang agak tipis, yang sebelah depan kiri itu agak tipis ya. Tapi kondisinya kalau menurut saya mobil ini insya Allah siap pakai, kaki-kaki masih enak, empuk gitu ya. Terus berikutnya lagi mesinnya juga masih responsif, CON enak lah gitu. Makanya kalau saya ambil, saya stok seperti ini ya, kadang-kadang stok satu itu pasti barangnya yang sudah saya keliling-keliling kemana-mana, saya ada unit yang masuk kondisinya bagus ya kita ambil gitu kan, kita sediakan buat teman-teman semua yang kalau daripada pesen 1 bulan kadang-kadang belum dapat segala macam ya, lebih baik ini yang sudah siap ready tanpa harus membayar biaya pesannya kan gitu, sudah ready siap untuk langsung dia pakai gitu kan. Ini ya, nih seperti ini klip-klipnya aja masih seperti ini, ori masih aslinya seperti ini ya, baut-bautnya masih asli-asli semua tuh. Ini biasanya sini udah ini bautan, udah diganti baut, padahal ini masih pakai klip asli gitu ya. Ini masih selang-selangnya masih normal semua. Ini pakainya coolant juga masih tuh, ini pakai coolant masih ya. Oke, tidak ada bekas nabrak, tidak ada bekas ini buka juga enggak. Ini belum pernah bongkaran juga. Ini masih aslinya, tidak ada bekas nabrak di depan, di belakang juga tidak ada. Yuk, oke, ini mesinnya. Sebelum saya tutup, mesinnya itu sama plek sama R3 karena ini 1373 cc dibulatkan jadi 1400 cc. Tenaganya ini sama juga seperti R3, itu dihasilkan itu sekitar 95 PS di 6000 rpm. Kemudian torsi yang dihasilkan itu 130 Nm di 4000 rpm. Ini kurang lebih seperti itulah ya. Belum pernah bongkaran lur. Coolant masih pakai aslinya juga. Yuk, pajaknya bulan 1, plat nomornya sampai 2024, Jogja platnya ya. Lanjut kita ke bagian dalam ya, bagian interior. Nah, nanti setelah interior kita ngecek bagian kolong mesin sama suaranya. Ini sama seperti R3 GX, dia ada pencetannya, tombol volume, kemudian mode, kemudian setnya ya, tapi nggak bisa digunakan lagi karena apa? Karena di sini udah double din. Jadi ini sudah pakai double din di sini, makanya sini udah tidak fungsi lagi. Kalau sini yang pakai standar itu ya masih bisa fungsi, tapi ini udah diganti pakai double din yang ini, jadi tidak berfungsi tombol setirnya ya. Ini masih pakai lambangnya Mazda, ini handle-nya, kemudian hampir keseluruhannya masih oke. Buku servis juga ada. Ini kemarin kita sudah bawa ke Samsat tentunya ya. Ini cek fisik ya, nomor rangka, nomor mesin, ini ada bukti STNK, BPKB semua sudah disahkan. Dan BPKB-nya ada, STNK-nya tadi, STNK-nya pajaknya hidup. Kemarin habis dibayar karena pajak tadinya sekitar 2 bulan. Nih, pajaknya itu Rp2.379.500, tapi karena kemarin pajaknya telat, itu kena denda banyak banget ya kalau Jogjanya. Jadi 3.351. Jadi kalau nanti nggak telat dendanya, nggak telat bayar pajak, itu bayarnya cuma Rp2.379.500. Ya, ini alamatnya di Pasar Sedayu Permai, Perumahan Sedayu Permai. Ini Sedayu Bantul ya, Bantul ini. Alamatnya Bantul, kemudian BPKB ready tentunya. Ini semuanya lengkap, masih semua ada.
Ini seperti ini masih ada buku servis, semua masih lengkap semua ya. Nah seperti ini masih lengkap semua. Oke, no, masih lengkap semua nih. Kalau kunci ini satu, kalau kunci hanya satu. Terus kita setelah ini, nih setirnya masih jeruk ya, setirnya masih jeruk, jadi jangan khawatir. Pedal rem, pedal kopling juga masih oke semua. Nih kilometer 101.763 kilometer. Kita cek power window. Ini power window jalan semua, tidak ada yang bermasalah ya tentunya. Kalau bermasalah sudah pasti saya omongin bermasalah loh ya. Nah ini seperti ini. Terus kemudian electric mirror fungsi semua. Ini fungsi semua. Ini fungsi semua. Ini head unitnya seperti ini. AC juga dingin ya. AC dingin. Oke. Dan teman-teman semua yang menginginkan Mazda VX1-nya ini atau R3-nya ini, ya saya bilang kembaran R3 gitulah, biar nggak teman-teman semua rancu ya, tapi kembaran R3 ini, itu silahkan hubungi saya di 0812 2508 4-nya 4 kali, atau nanti di link deskripsi saya tuliskan nomor telepon saya gitu ya. Jadi tinggal ngubungin aja, telepon, harganya berapa, kita nyari yang ini aja, yang apa, yang serius-serius aja ya. Gitu informasinya. Sekarang kita mau videokan mobil ini secara keseluruhan. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib karena sudah maghrib ya.